program-program yang dilakukan itu saya sebenarnya terus terang tidak banyak menawarkan program-program bersifat seremonial. Yang pertama pastinya kegelisahannya tentang hikmah yang menjadi nilai dasar di NU ya. Kita diajarin para ulama kita untuk berhikmah dan konteksnya adalah ini hikmah milenial. Kita melihat konteks hari ini sudah mulai marak paham radikal yang ada di kalangan pelajar. Di luar sana ada loh banyak pelajar gitu, khususnya target kita kan pelajar putri. Dengan konteks hari ini mewabahnya paham-paham radikal, IPPNU perlu ngambil posisi. Visinya adalah bagaimana IPPNU ini kita turut hikmah di kalangan milenial NU, pelajar putri, untuk menghasilkan kader berbasis keahlian sebagai bagian menyongsong NU satu abad. Nah, ke depan itu yang akan menjadi bidang garap utama adalah komisariat. Nah, komisariat ini adalah salah satu sub di PPNU. Dia suatu struktur pimpinan gitu, komisariat yang akan difokuskan adalah di sekolah-sekolah. Nah, selama ini IPPNU sudah memiliki komisariat gitu di internal NU gitu. Coba kita ke depan kita garap nih, tadi yang saya bilang di awal kan, posisi kita di mana hari ini gitu kan. Kita jelaskan salah satu banom dari organisasi Islam terbesar, kita berpaham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Salah satu yang diunggulkan ke depan adalah kita membuat kanal nasional gitu untuk Komisariat Connection. Itu satu hal ya, tapi bagi saya memerlukan strategi dari hulu ke hilir. Jangka pendek yang bisa kita lakukan adalah konsolidasi di internal IPPNU. Nah, konsolidasi itu apa bentuknya? Yaitu kita tadi yang bisa dilakukan di awal ketika terpilih, salah satunya adalah menjaring seluruh pimpinan komisariat untuk kita berembuk bersama gitu, menentukan langkah ke depan akan dibawa kemana komisariat ini. Nah, setelah itu program-program apa kan, pasti kan setelah itu harus ada stimulannya kan gitu kan, kita ada peraturan berarti ada stimulannya. Bagaimana agar setiap PC ini minimal memiliki satu pimpinan komisariat di sekolah unggulan umum gitu, yaitu kita punya program namanya Safari Komisariat, tim khusus dari pimpinan pusat yang memantau mendampingi terkait dengan komisariat. Nah, yang kedua kita ada festival tahunan gitu, yang sistemnya adalah kita buat seperti piala nasional gitu. Kita ada Generation NU atau GenNU Award untuk pelajar-pelajar. Yang ketiga ini melakukan Makasta Raya di kota-kota besar. Program-program yang dilakukan itu saya sebenarnya terus terang tidak banyak menawarkan program-program bersifat seremonial, karena yang saya rumuskan dan teman-teman ya khususnya gitu, hasil kita berdialektika, kita merumuskan gagasan, ya kita benahi aja yang sifatnya mendasar itu dari hulu ke hilirnya. Karena kalau bicara komisariat, dia kan salah satu sumber kader ya. Kita dapatnya dari mana gitu kalau nggak dari komisariat. Strategi pertama yang dilakukan ya pastinya perlu percepatan sehingga kita konkret lah gitu 3 tahun ke depan. Ya kita bisa lihat lah, kita cuma punya waktu 3 tahun gitu kan, mau ngapain itu kan harus kita tata lah betul-betul gitu, dari tahun pertama, kedua, ketiga kalau bahasanya itu ada triwulan 1, 2, 3 sampai 4 gitu kan, kita harus punya target. Nah, pertama tentunya kita konsolidasi dulu tadi secara nasional, kita satukanlah frekuensi dari teman-teman kita, rekanita-rekanita ini mau dibawa seperti apa gerakan IPPNU ke depan, khususnya di sekolah-sekolah ini yang ada di komisariat. Nah, itu melalui forum nasional lah yang kita pertemukan untuk khusus bidang komisariat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita perlu jalin dengan stakeholder.
stakeholder itu berbagai pihak yang akan menunjang kan pastinya. Nah, yang nggak kalah penting nih ya, itu pastinya kan kita harus merujuk nih dengan PBNU, merujuk dalam artian ya apa yang bisa kita minta gitu ke beliau-beliau untuk mengawal kita, khususnya dari sisi regulasi ya, membackup kita untuk ke berbagai instansi pemerintah khususnya yang membawahi atau menaungi sekolah-sekolah, baik sekolah umum itu kan di Kemendikbud maupun di level keagamaan ada di Kemenak kan yang menaungi sekolah dan madrasah. Nah, sehingga ini perlu sekali ini pengawalan dari PBNU untuk kita sebagai Banom ya, kita kan anaknya NU gitu kan, anak kandungnya NU, sehingga sangat perlu gitu peran dan intervensi beliau-beliau untuk membersamai kita dalam hal penguatan gitu kan. Jadi kalau kita dapat penguatan, kita bisa berjaring, kita bisa dapat bahkan kalau sampai recommendation ya yang sifatnya bisa kita akses untuk ke sekolah-sekolah tersebut, itu menjadi sangat konkret gitu. Catatannya kan bisa ngakses apa enggak kan, karena selama ini teman-teman tuh kalau dari pendapat teman-teman ya, kalau untuk masuk sekolah umum tuh susah kan, karena ya kita terhalang regulasi, terhalang juga politik di sekolah itu sendiri. Politik dalam arti siapa yang ada di situ gitu kan, siapa siapa yang ada di situ. Menurut saya tantangan-tantangan yang sekian lama ini dilalui IPPNU ya perlu adanya intervensi besar. Nah, intervensi besar itu yang saya rasa bisa dari dalam IPPNU sendiri, dari PBNU-nya, dan juga kerjasama dengan stakeholder pemerintah ya, khususnya karena dari sisi kita pengembangan organisasi itu kan memerlukan stimulan lah gitu kan, support yang bisa menunjang di lapangan. Tantangan ke depan untuk kader IPPNU ya, yang paling dekat ini, kita ini kan akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 kan, sehingga usia produktif, usia muda itu menjadi angka yang paling besar dalam jumlah penduduk. Nah, sehingga kita memiliki tugas dan peran di situ, melakukan akselerasi, percepatan inovasi, kolaborasi, itu menjadi kunci yang paling penting. Nah, dari kondisi-kondisi itu, tantangan yang bisa kita lihat di depan mata kan, ya IPPNU ini akan ngapain gitu kan, apakah kita berada di posisi zona kita gitu kan, zona dimana ya kita cukup udah menggarap internal aja, atau kita mengambil posisi lebih luas. Kalau saya berada di posisi ya generasi muda ke depan akan sangat banyak, ledakan penduduk gitu kan, akan ada terjadi ledakan, sehingga kita perlu membentengi itu gitu. Kita akan mengambil peran di mana IPPNU gitu kan. Peran kita yang saya harapkan itu dengan tadi gitu, kita bisa outreach gitu dari internal NU gitu, bisa menggarap yang lainnya supaya mereka menjadi bagian dari kita. Juga kita siapkan SDM-nya dan kita siapkan kapasitas-kapasitas generasi muda yang bisa menjadi calon-calon pemimpin masa depan, calon dokter masa depan, calon ahli IT masa depan. Terus kita punya kader-kader IPPNU yang ada di instansi strategis pemerintah atau ada yang di BUMN, sehingga ya kita ini bisa menyebar luas gitu, ada di mana-mana, dan itu kepentingannya untuk siapa? Balik lagi adalah untuk kebesaran organisasi kita. Cuman cara pendekatannya yang berbeda ya gitu. Kita tadi misalkan kita garap di internal, itu sudah selesai gitu, sudah sangat bagus, skemanya sudah ada. Nah, ternyata di luar sana itu masih banyak pelajar loh gitu yang gemuk gitu kan jumlahnya, tapi digarapnya salah satu kelompok saja, itu kan jangan sampai seperti itu gitu kan. Ayo kita sama-sama jemput itu, kita jemput bola itu menjadi bagian dari kita. Untuk rekanita semuanya yang ada di Indonesia,
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita sekarang berada dalam satu keluarga besar, organisasi besar IPPNU. Kita punya organisasi yang sangat solid dan kuat. Saya besar harapan kita ke depan bisa sama-sama berinovasi, berkolaborasi, menjadi kunci kita ke depan untuk membangun organisasi yang sama-sama kita cintai ini. IPPNU milik kita bersama, IPPNU rumah kita bersama. Ayo kita bangun, kita happy, kita full senyum membangun IPPNU ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan.